Ingin bertanya yang pertama soal sawit ya. Soal sawit. Apakah seperti yang tadi sudah ditanyakan komitmennya? Apakah Bapak memang benar-benar ingin memperjuangkan sawit ini untuk penghasilan Kerom ini, untuk masyarakat Kerom ini? Kedua, soal LBH. LBH ini nanti kira-kira yang mendanai siapa? Dan dana itu dari mana? Tolong dijelaskan supaya kita masyarakat pun tahu. Jangan sampai istilahnya nanti ada masyarakat yang bermasalah ke LBH akhirnya tidak sesuai dengan pernyataannya Bapak gitu. Jadi itu dijelaskan ke masyarakat supaya masyarakat pun tahu dan bisa dapatkan alur yang jelas gitu. Itu saja kira-kira. Selamat malam. Yang ingin saya tanyakan mungkin sebenarnya yang saya menanyakan masalah permajaan ini. Kalau kita setelah kita permajaan penanaman kelapa sawit, yang faktor utama yang sekarang yang kita ingin mengetahui masalah pabrik pengelolaannya ini. Jika orang maju nyalek itu muluk-muluk bahasanya, muluk-muluk janjinya gitu ya. Artinya apa yang dijanji-janjikan gitu, tapi ternyata biasanya ingkar janji gitu. Apakah Anda bisa ikhlas untuk membuat surat pernyataan secara tertulis atau apa ya, boleh dikatakan MOU lah gitu, betul, MOU lah secara tertulis gitu, kira-kira gimana? Itu pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di kegiatan ini. Selamat berjumpa di Papotek ini dalam rubrik tokoh. Tokoh yang hadir pada kesempatan ini, beliau adalah caleg dari PSI Provinsi Papua Dapil 4 Kabupaten Kerom. Untuk lebih jelasnya tentang seluk-beluk beliau, nanti saya akan kasih waktu untuk memperkenalkan diri. Para pemirsa Papotek ini dimanapun berada, untuk yang pertama kali baru melihat, harap berkenan untuk subscribe, like, dan komen, sehingga channel ini akan bermanfaat untuk kedepannya. Baik, pada kesempatan ini akan saya bacakan format kegiatan podcast rubrik tokoh. Yang pertama adalah opening yang saya sudah buka, kemudian yang kedua perkenalan dari narasumber, nanti saya kasih waktu 5 menit. Kemudian yang ketiga pemaparan materi dialog oleh narasumber sekitar 20 menit. Kemudian tanya jawab dari audien, dan saya berharap tanya jawab ini tidak keluar dari konteks. Jadi yang dipertanyakan adalah apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber. Kemudian yang kelima adalah closing statement dari narasumber, dan terakhir yaitu penutup. Baik, kita langsung saja menginjak ke acara berikutnya, yaitu perkenalan. Kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Mari Pak. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Ibrahim Seserai. Pekerjaan sehari-hari sebagai pengurus operasi dalam melaksanakan program replanting sawit di Kabupaten Kerom. Kemudian nama istri saya Magdalena Maria Wali, dan memiliki 4 orang anak. Saya kader partai PSI yang saat ini ikut untuk konteks pileg dari Dapil Kerom untuk provinsi 2024. Terima kasih. Baik, perkenalan singkat sudah beliau paparkan. Kemudian saya beri waktu 20 menit. Timer sudah berjalan. Kami persilakan untuk memaparkan materi dialog. Mari Pak. Terima kasih.
Pertama, saya ingin sampaikan di sini bahwa mengapa saya memilih partai PSI sebagai jalur politik untuk saya maju ke Pileg 2024. Pertama, partai PSI adalah partai yang anti intoleransi. Kemudian yang kedua, partai PSI adalah partai yang anti korupsi. Di samping itu, saya masuk di partai ini karena partai ini juga akan melanjutkan program-program Presiden Jokowi dalam berbagai program pembangunan yang sudah dilaksanakan. Tentu saja kalau kita masuk pencalonan ini harus ada partai pengusung, sehingga saya memilih partai itu sebagai alat politik maju untuk kampanye pada 2024. Kemudian kenapa sampai saya termotivasi untuk mengikuti Pileg 2024? Pertama, saya perlu sampaikan bahwa saya perlu bercerita tentang latar belakang kenapa sampai saya termotivasi ini. Kita perlu mengetahui bahwa kehidupan perekonomian kita saat ini, khususnya di Kabupaten Kerom, cukup memprihatinkan. Melihat dalam kehidupan sehari masyarakat untuk perputaran ekonomi atau uang itu agak tidak begitu, sehingga masyarakat mengalami daya beli masyarakat sangat tidak menentu. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kebetulan saya bersama Koperasi Ngangkawa yang selama ini mengurus program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Kerom ini, kami sedang berusaha. Artinya ini bukan yang baru hari ini saya jalankan, tidak. Karena program ini kami sudah berjalan sejak 2012. Dalam perjalanan itu memang kami melakukan lobby-lobby kepada pemerintah provinsi terkait dengan dana-dana otsus yang mungkin bisa sekiranya membantu kita terhadap program peremajaan sawit rakyat di Kerom. Namun dalam upaya-upaya itu memang belum ada jawaban. Dan kebetulan pada tahun 2015 kami mendapatkan informasi bahwa ada badan yang baru dibentuk, namanya Badan BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Badan ini disiapkan oleh Pak Presiden Jokowi untuk membantu petani-petani sawit yang mengalami kesusahan. Artinya sawit-sawit yang sudah lebih dari 25 tahun bisa diremajakan ulang. Oleh karena itu, pada saat kesempatan itu kami berusaha untuk melakukan lobby-lobby ke pusat. Dan akhirnya pada 2019 itu permohonan kami itu dijawab. Dan dalam proses itu lumayan cukup lama ya, dari 2012, kurang lebih 7 tahun. Sehingga program ini terjawab oleh pemerintah pusat. Sebagai pengurus pada Koperasi Ngangkawa yang dipercayakan langsung dari Kementerian Pertanian memberi kontrak kepada koperasi kami ini untuk melakukan upaya peremajaan sawit rakyat di Kerom ini bisa merasakan program yang dijalankan oleh pemerintah pusat juga. Kami sudah berjalan itu dalam perjalanan kami sudah, artinya sejak 2019, 2020, kami pertama kali melakukan tumbuhan ciping di Kabupaten Kerom, yaitu yang pertama mulai dari Kampung Yamta Pir 2 dan kemudian Kampung Yandama Pir 1. Dan dalam proses perjalanan itu memang kami menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Jadi mungkin Bapak Ibu yang hadir saat ini belum mengetahui apa yang hambatan-hambatan yang kami mengalami selama ini. Tapi itu fakta yang terjadi di lapangan, bahwa dalam melaksanakan program ini juga tidak semudah seperti yang Bapak Ibu pikirkan di sini. Seperti itu. Kami harus melalui proses yang begitu panjang. Dan walaupun dalam proses yang panjang mengalami hambatan-hambatan itu, tapi bersyukur karena kami tetap melakukan replanting sawit itu. Tumbuhan ciping kami sudah laksanakan kurang lebih 664 hektar yang sudah kami tumbuhan ciping. Kemudian bibit sudah kami siapkan
sekitar 100.000 bibit yang juga sudah siap untuk ditanam. Namun dalam perjalanan memang kami mengalami kendala di mana kontraktor kami sebagai pelaksana teknis di lapangan tidak melakukan penanaman sawit itu, sehingga kami sudah berupaya dengan berbagai macam cara dan memberikan kesempatan kepada pihak kontraktor, kurang lebih ada 1 tahun lebih begitu, untuk beliau bisa upayakan penanaman sawit ini secepat mungkin. Namun dalam perjalanannya memang tidak seperti yang kami pikirkan. Akhirnya sebagai lembaga kami perlu melaporkan ke pihak berwajib, dan saat ini sedang dalam proses hukum. Namun jangan Bapak Ibu di sini khawatir, karena program kita ini akan tetap berlanjut walaupun ada masalah dan tantangan, tapi kami tetap akan berjuang untuk mencapai masyarakat yang adil, sejahtera, khususnya di Kabupaten Kerom. Begitu Bapak Ibu. Lo sadari bahwa tadi seperti awal saya sudah katakan, kita saat ini di Kabupaten Kerom ini terkait dengan masalah perekonomian memang cukup sangat memprihatinkan. Karena itu sehingga kami melalui Koperasi dengan kawan ini tergerak hati untuk memperjuangkan program sawit ini, sehingga ada perputaran ekonomi ini di Kabupaten Kerom. Jadi mungkin Bapak Ibu yang punya kios atau sebagai pelaku UKM, bisa ketika masyarakat panen sawit, mereka bisa pergi dari Bapak Ibu punya kios, beli barang-barang di pasar yang dijual, sehingga ada perputaran ekonomi seperti begitu. Itu yang kami harapkan. Kami tidak punya maksud lain-lain selama ini, hanya itu saja keinginan kami, karena untuk membantu masyarakat kecil yang memang mengalami kesusahan dalam perekonomian ini. Dan Bapak Ibu tahu, saya juga nih sebagai seorang tukang supir juga ya, yang sering mengantar ibu-ibu pasar berjualan di Pasar Hamadi di Kota Jayapura, yang memang sayang saatnya saya lihat di pasar itu, ini pergi jual di pasar tapi daya beli masyarakat kurang. Karena kan kita mau berbicara memang perekonomian ini kurang begitu baik, apalagi ditambah dengan pembakaran provinsi yang ada, pembagian ada daerah otonomi baru, provinsi 4 provinsi yang baru, ini juga sangat mempengaruhi. Sehingga kita di Provinsi Papua ini, yang tadinya kan sebelum pada pemekaran, semua kegiatan dilaksanakan di provinsi. Jadi Bapak Ibu yang dari Kerom ini mungkin jual ke sana, baik hotel-hotel atau warung, mereka bisa beli untuk menyiapkan itu. Tapi sekarang dengan pembagian provinsi itu, akhirnya sudah berkurang. Dan itu saya alami sendiri, saya lihat karena saya antar masyarakat ke pasar, saya tidur bangun di situ, saya sangat mengetahui itu. Sehingga hal-hal seperti inilah yang memicu saya dan beberapa teman. Ini ada orang tua saya di depan, mereka, ayo kalian anak-anak muda, mari. Ini sudah ada program dari pemerintah pusat, mari dukung. Orang-orang tua ini dukung saya dan beberapa teman untuk kita berusaha untuk mendapatkan program sawit ini, sehingga kita, ayo mari kita sama-sama bisa bangkitkan lagi sawit ini di Kabupaten Kerom ini, sehingga ada perputaran ekonomi. Itu saja sebenarnya hal-hal yang selama ini kami perjuangkan. Ya, jadi visi misi saya di sini ada 2 visi misi saya yang memacu saya untuk ikut menjadi caleg. Pertama, melanjutkan program replanting sawit di Kabupaten Kerom yang sudah tadi saya paparkan pada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Lalu yang kedua, ada visi misi saya yang satu, yaitu terkait dengan lembaga bantuan hukum, di mana dalam kehidupan sehari-hari saya sering kali memperhatikan bahwa kita masyarakat kecil ini kadang tidak mendapat keadilan. Kadang kita sudah lapor kasus hukum kita, tapi prosesnya tidak sesuai,
bahkan bisa makan waktu yang cukup panjang. Saya ini cerita aja ya, saya ini salah satu korban. Artinya saya pernah melaporkan anak saya yang ada kelalaian yang dilakukan oleh oknum dokter. Saya sudah laporkan ke pihak berwajib. Tapi prosesnya itu sampai sekarang ini sudah hampir memakan waktu. Kalau bulan Mei besok ini 2024 sudah mencapai 3 tahun. Nah, dari sinilah saya termotivasi bahwa kita seharusnya masyarakat kecil ini harus punya pengacara atau pengacara hukum yang bisa membantu masyarakat kecil ini untuk memperjuangkan hak-hak mereka seperti begitu. Sehingga nantinya ketika saya terpilih, saya akan berusaha untuk anggarkan dana agar dana ini kami pakai artinya dikucurkan kepada pihak LBH yang mana yang nanti kami cari. Ya, kami melihat selama ini Sekretariat Terjangkit juga suka membantu masyarakat. Kami akan anggarkan ke LBH itu, satu LBH saja untuk menangani berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga masyarakat bisa secara gratis datang ke LBH situ. Ada masalah hukum, tinggal datang saja ke LBH situ. Bilang saya punya masalah begini, nanti tinggal pengacara hukum di LBH tersebut yang akan membantu saudara-saudara. Jadi sekali lagi ya, visi saya ada 2 terkait dengan kelanjutan program peralihan sawit, dan kedua adanya lembaga bantuan hukum yang nanti dibiayai khusus untuk menangani masalah-masalah rakyat kecil. Nah, seperti begitu. Oke, terima kasih Pak Ibrahim Seserai. Untuk berikutnya sudah membuat catatan ya, para audien. Silakan satu persatu untuk membuat pertanyaan. Pertanyaannya tentu tidak keluar dari tema yang beliau sudah paparkan tadi. Dari siapa dulu? Mari kami persilakan. Silakan Pak. Perkenalkan nama, siapa, begitu dan seterusnya. Terima kasih. Nama saya Sunardi dari kampung Yanamaah R1, dan saya mendengar visi misi Mas Ibrahim atau Pak Ibrahim, sedikit banyak saya merasa tertarik. Tapi dalam pertanyaan saya Pak Ibrahim, selama ini Pak Ibrahim kan pengurus Kapotan. Terus Pak Ibrahim punya niat artinya maju ke wakil rakyat ke provinsi. Kira-kira Pak Ibrahim, apa yang disampaikan Pak Ibrahim tadi, apakah Pak Ibrahim komitmen permasalahan yang selama ini dihadapi? Karena kami sebagai petani, kami nggak punya pendidikan, tapi kami punya pengalaman hidup. Selama ini yang kami amati, program pemerintah Pak Jokowi itu sebenarnya kalau saya lihat bagus, terutama di bidang infrastruktur. Terus akhirnya kedua yang kelanjutannya ekonomi, tapi di dalam ekonomi sampai sekarang ini belum terbukti. Belum terbukti nyatanya ekonomi masyarakat yang selama ini, contohnya ada program PSR atau permajaan kelapa sawit selama ini. Yang itu karena kami ini pelaku petani kelapa sawit yang kami merasakan nikmati hasil kelapa sawit yang selama ini sudah berpuluh-puluhan tahun kehilangan mata pencarian. Memang artinya kalau Pak Ibrahim memang serius, seperti apa Pak Ibrahim nanti untuk membawa program ini untuk masyarakat? Karena yang kami amati masalah perekonomian kelapa sawit di Perom sini sebenarnya itu akan mendapatkan ada pendapatan daerah. Karena kalau diambil dari kecil saja, per hektar 500 dikalikan berapa ribu hektar, itu kira-kira putaran uang per bulan berapa. Ini yang sebenarnya. Tapi selama ini banyak masyarakat yang artinya sampai kolek, banyak rumah-rumah pada disegel bank karena dia nggak punya penghasilan, khususnya ini di pertanian, di perkebunan kelapa sawit. Itu yang kami tanyakan karena kebetulan Pak Ibrahim maju di PSI. Kira-kira itu apa, kepala partainya ini anaknya presiden. Apakah Pak Ibrahim serius? Terus nanti seperti apa kalau seandainya Pak Ibrahim sudah terpilih? Terus Pak Ibrahim ini kan dalam kepengurusan di kepengurusan Kapotan. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih.
langsung jawab saja. Baik, terima kasih kepada Bapak Sunardi atas pertanyaan yang sangat baik. Baik, saya akan menjawab itu. Sebelum saya menjawab selanjutnya, saya perlu memberitahukan kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini bahwa program peremajaan sawit kami ini setiap hektar itu dikucurkan dana dari pemerintah pusat 30 juta per hektar. Jadi kalau Bapak Ibu yang di sini mempunyai lahan 2 hektar, berarti setiap petani mendapatkan 60 juta per hektar. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan dulu. Terkait dengan pertanyaan Bapak, apakah Bapak komitmen? Apakah saya komitmen terhadap program peremajaan sawit? Saya nyatakan bahwa saya siap apabila terpilih. Saya katakan bahwa saya siap berkomitmen apabila saya terpilih, saya siap untuk melanjutkan program itu. Dan itu bukan hari ini saja, karena saya sudah lalu ini dan saya sudah bekerja untuk program peremajaan sawit sejak 7 tahun yang lalu, dan saat ini saya siap apabila terpilih, saya siap untuk melanjutkan. Dan terkait dengan kepengurusan saya di Dapoktan atau di Koperasi Ngengkawa, saya ketika terpilih, saya akan menyerahkan jabatan saya itu kepada yang lain untuk silakan dilanjutkan. Sementara saya fokus untuk urus program atau berusaha untuk sampai ke Jakarta, artinya melakukan lobby-lobby. Apalagi saya kan artinya partai PSI ini kebetulan ketua umumnya itu adalah seperti tadi Bapak sudah katakan, Pak Kaisar, anaknya presiden, dan saya yakin dan percaya bahwa kami pasti ada satu jalur, dan itu pasti saya akan artinya mudah untuk saya bisa melalui semua itu. Setelah pemilihan ini, saya akan langsung ketemu Pak Presiden nanti terkait dengan program peremajaan sawit kita. Terima kasih Pak. Baik, bagaimana Pak? Pertanyaan tadi sudah cukup dengan jawabannya? Ya. Tadi sudah ya. Oke, saya beri waktu kepada peserta yang lain. Mari silakan, siapa yang mau ini? Silakan Pak. Pak Ladidi atau Pak Dedi dulu. Oke, selamat malam. Saya ingin bertanya dua. Bapak tadi istilahnya yang pertama saya ingin bertanya, yang pertama soal sawit ya, soal sawit. Apakah seperti yang tadi sudah ditanyakan komitmennya? Apakah Bapak memang benar-benar ingin memperjuangkan sawit ini untuk penghasilan Kerom ini, untuk masyarakat Kerom ini, benar-benar istilahnya memperjuangkan? Itu sebenarnya tadi sudah dijawab sih. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua soal LBH. LBH ini nanti kira-kira yang mendanai siapa dan dana itu dari mana? Tolong dijelaskan supaya kita masyarakat pun tahu. Jangan sampai istilahnya nanti ada masyarakat yang bermasalah ke LBH, akhirnya tidak sesuai dengan pernyataannya Bapak gitu. Jadi itu dijelaskan ke masyarakat supaya masyarakat pun tahu dan bisa dapatkan alur yang jelas gitu. Itu saja kira-kira. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah tadi saya katakan bahwa ketika saya terpilih, saya akan siap untuk memperjuangkan program peremajaan kelapa sawit di Kerom ini, sehingga ada perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Kerom ini. Karena selama ini kita lihat memang terkait dengan ekonomi ini agak sedikit susah masyarakat. Jadi itu yang artinya saya sudah siap untuk maju dan siap pantang mundur untuk menyerah terkait dengan program sawit ini. Kemudian yang terkait dengan LBH itu terkait dengan penganggaran dana, ketika saya terpilih, saya akan upayakan untuk masukan. Nah itu kita akan godok di DPR untuk ada dana yang dikhususkan untuk dikasih kepada salah satu LBH. Nanti ada LBH yang kita tentukan ya.
bukan ini sebarang tidak, tapi kami akan tentukan LBH itu sehingga dana yang dianggarkan ini dimasukkan. Misalnya 1 tahun kami anggarkan untuk LBH itu 1 miliar. Dalam 1 tahun itu LBH itu nanti tinggal untuk, artinya ada masyarakat yang punya masalah, silakan menuju ke LBH itu untuk ditangani masalahnya. Jadi masyarakat tidak perlu, sehingga ada rasa keadilan. Saya rasa karena kita semua ini pasti ada punya masalah, dan kadang-kadang kita melaporkan itu kan kita tidak mendapat keadilan. Justru kadang-kadang kita yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Seperti itu. Jadi ya mungkin seperti begitu ya. Baik. Silakan Pak, yang mau bertanya lagi. Ayo. Ada pertanyaan? Adik-adik, Di belakang masih ada yang mau tanya? Tentang pemuda. Ayo, yang Mudah-mudahan mau bikin apa? Ya, penulis silakan. Shalom, selamat malam. Yang ingin saya tanyakan mungkin sebenarnya yang saya sebenarnya masalah peremajaan ini, kalau kita setelah kita peremajaan penanaman kelapa sawit, yang faktor utama yang sekarang yang kita ingin tahu masalah pabrik pengelolaannya ini. Dan mungkin kita bawa kelapa sawit kita ini ke Raja Wali sana. Jadi kami mau kalau bisa peremajaan ini kami mau untuk pabrik kita ini dibangkitkan kembali lagi yang di A12 ini. Karena kami sudah punya pabrik, tapi sekarang karena terganggu ini jadi kelapa sawit sudah tidak berjalan, jadi pabrik itu macet. Kalau bisa untuk peremajaan nanti pabriknya tolong dikasih kembali lagi, jadi dijalankan lagi. Supaya kita petani tidak setengah mati. Itu saja. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan sangat baik ini. Perlu saya sampaikan bahwa di dalam program peremajaan sawit ini memang ada paket, ada dana yang bisa juga dibantu untuk sampai kepada pembuatan pabrik. Jadi prosesnya itu memang cukup panjang, nanti kita lalui. Mulai dari, artinya yang penting sawit sudah siap dulu. Sawit sudah siap, akan diikuti juga dengan pembangunan pabrik itu. Dan itu saya akan upayakan supaya pabrik harus ada, khusus untuk masyarakat petani. Demikian. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada Mungkin pertanyaan, untuk kegiatan anak-anak muda, mungkin Karang Taruna atau apa, boleh silakan. Mungkin kalau mau dipertanyakan. Ayo, silakan. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? kalau nggak ada dari sana mungkin saya pertanyaan penutup kali ya. Oke, mari Bu. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Kita malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kami sudah mendengarkan pemaparan dari saudara kita Ibrahim Susrai SIKOM, yang mana beliau hari ini berniat untuk maju caleg ke provinsi, dan saya berdoa mudah-mudahan Allah lancarkan, Tuhan melancarkan dia, dan semoga juga nanti tercapai apa yang menjadi cita-citanya. Amin. Ada 3 pertanyaan saya terkait dengan perjuangan untuk meremajakan kelapa sawit yang muaranya tujuannya yaitu kesejahteraan petani sawit pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang pertama, kita lihat sudah menjadi rahasia umum ya, artinya ketika orang maju nyalek itu muluk-muluk bahasanya, muluk-muluk janjinya gitu ya, artinya apa yang dijanji-janjikan gitu, tapi ternyata biasanya ingkar janji gitu. Seperti contoh ya, kita petani sawit sudah kemarin juga sudah dijanjikan dengan begitu janji yang manis, ternyata nggak tercapai gitu, artinya nggak dilaksanakan janjinya itu gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, supaya Anda tidak ingkar janji kepada kita semua gitu. Apakah Anda bisa ikhlas untuk membuat surat pernyataan secara tertulis, atau apa ya, boleh dikatakan
MOU lah. MOU lah gitu, betul, MOU lah secara tertulis gitu, kira-kira gimana? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua ini, selama ini kan kita memperjuangkan bersama-sama. Artinya ya kita pengurus koperasi, pengurus Kapotan itu memang berjuang bersama-sama ya. Habis tidak hanya pikiran, tidak hanya tenaga, waktu, tetapi biaya pun juga bukan main kita keluarkan gitu. Terus yang menjadi pertanyaan saya, apabila Anda duduk nanti kan punya gaji ya, punya gaji dari DPR itu, apakah Anda ikhlas menyisihkan sebagian dana yang kalian dapatkan untuk perjuangan, untuk melanjutkan perjuangan? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, rencana tindak lanjut Anda ketika Anda sudah terpilih. RTL-nya artinya yang tertulis di dalam otak, artinya dalam pikiran Anda, ini langkah awalnya apa ketika Anda sudah dilantik nanti? Artinya langkah awal untuk bagaimana supaya, kan kita tahu ini proses kita permajaan kelapa sawit sekarang kasusnya kan sebenarnya sudah diambang pintu ya untuk putusan, tetapi kan nggak ada putusan gitu. Rencana tindak lanjut awal untuk kita bisa supaya permasalahan kita cepat goal apa? Itu aja 3 pertanyaan. Terima kasih. Baik. Semua terkait sawit, semua terkait sawit. Baik, terima kasih untuk Ibu Mudrika yang memberikan pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab satu persatu ya. Ya. Pertama terkait dengan MOU ketika terpilih, janji ya. Untuk itu, di depan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, saya nyatakan siap untuk membuat MOU. Lalu yang kedua terkait dengan benar. Yang kedua adalah terkait dengan menyisihkan gaji pribadi saya untuk dipakai dalam perjuangan nantinya untuk mengurus program saya. Bapak dan Ibu, teman-teman yang tadi bertanya, harapan saya mungkin dukungan atau saran, karena Pak Ibrahim ini yaitu mau maju DPR, artinya untuk mendukung program replanting sawitnya. Kami petani pir atau masyarakat kampung Yamta yang notabene hasil hidupnya dari sawit, kami sudah merasakan nikmatnya sawit. Pada saat itu sawit menghidupkan kami bisa membeli apa yang kami mau. Tapi setelah pabrik